Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat karunia taufik serta hidayahnya, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di sore hari ini untuk melanjutkan kajian Sirah Nabawiyah bersama Ustadz Fahri Permana Hafizahullah Ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua selaku umatnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, insya Allah pada sore hari ini kajian Sirah Nabawiyah akan membahas mengenai utusan Quraisy yang menemui Rasulullah SAW setelah masuk Islamnya Hamzah dan Umar radhiyallahu anhum. Oleh karena itu, mari kita ikuti kajian ini dengan mengikuti adab-adab dalam kajian, ya, dan jangan lupa untuk mencatat faedah-faedah yang akan disampaikan oleh Ustadz Fahri Permana Hafizahullah Ta'ala. Baik, untuk efektifkan waktu kepada Ustadz Fahri Permana Hafizahullah Ta'ala, kami persilakan falyatafaddal maskura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudariku sekalian, jamaah Majelis Taklim Ashabul Hijrah, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bertemu kembali dalam kajian rutin kita membahas Sirah Nabawiyah, sejarah kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merujuk pada kitab terjemah dari Ar-Rahiqul Maktum, sejarah kehidupan yaitu Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, perjalanan hidup Rasul yang agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kesempatan di sore hari ini kita akan lanjutkan yaitu utusan Quraisy menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah sebelumnya dua orang yang cukup terhormat dan memiliki pengaruh besar dari orang-orang Quraisy itu masuk Islam, yaitu pamannya Nabi yang mulia Muhammad, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib, dan yang kedua adalah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhuma. Mereka berdua merupakan orang yang cukup berpengaruh di kalangan Quraisy, sehingga masuk Islamnya mereka berdua tentu menjadi pukulan yang luar biasa bagi orang-orang Quraisy. Dan di antara kisah yang menakjubkan adalah tatkala Umar bin Al-Khattab masuk Islam, maka kaum muslimin berani untuk mengerjakan ibadah di Ka'bah. Mereka berani untuk datang membentuk shaf, berjalan beriringan hingga bisa sholat di Masjidil Haram. Sedangkan orang-orang Quraisy tidak mampu berbuat apa-apa karena di sana sudah ada Hamzah dan sudah ada Umar. Dan ini atas ide Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Mengapa kita takut kalau kita berada di jalan yang benar? Oleh karenanya
Di antara sebab Umar bin Khattab memiliki julukan Al-Faruq adalah dari kisah ini. Al-Faruq adalah pembeda, orang yang menjadi pembeda, yang dengannya terbedakanlah antara yang hak dan yang batil. Suasana menjadi berbeda sebelum masuk Islamnya Umar dengan setelah masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Nah, setelah itu tentu saja orang-orang kafir Quraisy ingin untuk yaitu melakukan suatu langkah antisipasi. Oleh karenanya mereka mendatangi Rasulullah SAW untuk menawarkan beberapa perkara. Mari kita baca penjelasan dari Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah ta'ala melalui kitab terjemahan ini. Dikatakan di sini, setelah masuk Islamnya dua orang pahlawan yang agung, Hamzah bin Abdul Muttalib dan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, awan kelabu mulai berlalu dari kaum muslimin. Dan barulah kaum musyrikin tersadar dari mabuk penyiksaan mereka terhadap kaum muslimin. Jadi mereka itu sudah menikmati penyiksaan demi penyiksaan terhadap umat Islam. Namun ternyata setelah masuk Islamnya Umar dan Hamzah, mereka sadar. Jadi mereka tidak bisa sembarangan menyiksa kali ini. Karena akan ada Umar dan Hamzah yang menjadi yaitu pembela umat Islam. Kali ini mereka berupaya untuk mencari jalan lain, yaitu mengajukan negosiasi. Konsekuensinya mereka akan memenuhi semua tuntutan yang diinginkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, asalkan beliau mau menghentikan dakwahnya. Ya, ini apa istilahnya ya? Logika sederhana mereka. Logika sederhana ahli dunia. Menawarkan dunia untuk membuat orang berhenti dari aktivitasnya. Kalau kita jumpai segala macam ahli dunia senantiasa mengiming-imingi sesama ahli dunia dengan dunia. Ya, termasuk orang-orang Quraisy berpikir atau menyangka kalau Nabi sama dengan orang lain, bisa disuap, bisa diatur, bisa dikondisikan. Kalau sekiranya mereka mampu memenuhi tuntutan-tuntutan Nabi dalam urusan dunia. Ya, ini. Nah, namun sungguh kasihan mereka tidak mengetahui bahwa dunia beserta isinya tidak memiliki nilai sama sekali, walau sehelap sayap nyamuk sekalipun dibandingkan dakwah dengan dakwah yang beliau emban. Akhirnya mereka mengalami kegagalan lagi. Jadi ini singkat ceritanya ya, sebelum kita masuk pada kisah yang akan dibawakan, singkat ceritanya upaya mereka itu pada akhirnya apa? Gagal. Ya. Jadi mereka akan menawarkan dunia asalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mau berhenti berdakwah, asalkan beliau mau menghentikan seruan la ilaha illallah. Namun ternyata ini gagal. Baik, kita baca kisahnya. Ibnu Ishaq berkata, adalah seorang pakar sejarah. Yazid bin Ziyad berkata kepadaku tentang sebuah riwayat dari Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi. Dia berkata telah diberitahukan kepadaku bahwa suatu hari Utbah bin Rabi'ah yang merupakan seorang pemuka kaumnya berbicara di tempat berkumpulnya Quraisy. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk-duduk seorang diri di masjid. Ya, jadi ini sudah menjadi kebiasaan ya. Rasulullah SAW menyendiri datang ke Masjidil Haram untuk sholat, duduk, zikir. Sedangkan orang-orang Quraisy itu biasa berkumpul juga sama di tempat yang sama, cuman di sudut yang berbeda mungkin. Mereka berkumpul, bahasa kita itu cangkruan. Ya. Nah, ketika Utbah bersama dengan para pemuka Quraisy yang lain, orang-orang Quraisy yang lain, maka Utbah mengatakan,
Wahai kaum Quraisy, bagaimana pendapat kalian bila aku menyongsong Muhammad dan berbicara dengannya, lalu menawarkan kepadanya beberapa hal yang aku berharap semoga saja sebagiannya dia terima. Setelah itu kita berikan kepadanya apa yang dia mau sehingga dia tidak mengganggu kita. Ya, jadi Utbah bin Ar-Rabi'ah itu menanyakan pendapat tersebut kepada orang-orang Quraisy. Bagaimana kalau kita tawarkan Muhammad yaitu beberapa hal yang mungkin dia bisa nerima, dengan demikian dia harus menghentikan dakwahnya sehingga tidak mengganggu kita. Jadi mereka merasa terganggu dengan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal pada hakikatnya tidak mengganggu jemaah sekalian. Nabi hanya menyampaikan dakwah, diterima, alhamdulillah, bermanfaat. Enggak diterima, tidak ada paksaan dalam urusan agama. Ya. Atas mengapa mereka merasa terganggu? Karena kebanyakan orang yang masih memiliki fitrah menerima dakwah Nabi SAW. Jadi mereka kehilangan pengikut. Ya. Ini yang menjadikan mereka terganggu. Pengaruh dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang dakwah Nabi itu sesuai dengan fitrah manusia. Orang yang fitrahnya masih sehat, maka pasti akan menerima. Oleh karena itu mereka merasa terganggu dengan dakwah Nabi SAW. Yang lebih tepatnya kita simpulkan pengaruh dari dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka mencari-cari cara untuk menghentikannya. Nah, hal itu dikatakannya ketika Hamzah radhiyallahu anhu masuk Islam dan melihat bahwa para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin hari semakin banyak dan bertambah. Ini yang tadi kita sampaikan. Pengaruh dakwah ini luar biasa. Tiap hari, semakin banyak orang yang masuk Islam. Ya otomatis mereka kekurangan pengikut, kan begitu. Mempengaruhi kekuatan mereka. Nah, lalu mereka bertanya kepadanya, tentu saja wahai Abul Walid, yaitu orang-orang Quraisy berkata kepada Utbah yang memiliki panggilan Abul Walid, pergilah untuk menemuinya dan berbicaralah dengannya. Ya silakan. Ya kita setuju saja. Nah, maka Utbah segera menemui Rasulullah SAW dan duduk di sampingnya seraya berkata, wahai anak saudara. Jadi Utbah ini lebih tua ya daripada Rasulullah SAW. Tapi Utbah ini seorang jagoan. Karena dia adalah salah seorang yang nantinya akan menentang kaum muslimin untuk duel 1 lawan 1 saat perang Badar. Meskipun nanti pada akhirnya tewas. Dia mati di tangan kaum muslimin. Baik. Jadi Allah mengatakan, wahai anak saudaraku, sesungguhnya seperti yang engkau ketahui, di antara kami engkau adalah orang yang memiliki kedudukan tinggi dan garis keturunan yang luhur. Dan sesungguhnya engkau telah datang kepada kaummu membawa sesuatu yang amat serius, sehingga membuat mereka bercerai-berai. Engkau menganggap mereka menyimpang dari kebenaran. Tuhan-Tuhan serta agama mereka engkau cela, dan nenek moyang mereka engkau kafirkan. Dengarlah, aku ingin menawarkan beberapa hal kepadamu, lantas bagaimana pendapatmu tentangnya? Semoga saja sebagiannya dapat engkau terima. Ya, jadi ini pembuka pembicaraan yang istilahnya cukup serius ya, karena Utbah bin Rabi'ah tidak datang dengan ungkapan yang kasar, dengan kata-kata yang kasar, tapi kata-kata yang cukup santun. Meskipun di sini ada kekeliruan kalau kita perhatikan. Ya, menjadikan Nabi sebagai penyebab umat bercerai-berai tidak benar. Nah, justru Nabi SAW ingin menyatukan umat di atas agama yang benar. Ya, sekiranya mereka semua masuk Islam, tentu tidak ada percerai-berai. Ya kan? Hanya saja ada yang menerima dan ada yang tidak. Sehingga yang tidak menerima merasa pengikutnya telah diambil alih.
Ya, jadi seakan-akan Nabi SAW membuat kekacauan, membuat perselisihan, ya, membuat yaitu manusia ber apa namanya berpisah-pisah, berkelompok-kelompok. Yang dulunya satu Quraisy, ya sekarang sudah berbeda. Ada yang ikut Muhammad dan ada yang tetap di atas agama nenek moyang. Nah, kemudian mereka menyimpang dari kebenaran dan mencela Tuhan-Tuhan mereka. Ya, kalau mencela wallahu a'lam bishawab. Karena justru Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mencela Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah. Karena nanti mereka akan membalas. Jadi entah dari mana ini tuduhan itu. Baik. Kemudian yang menarik di sini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Respon dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Katakanlah wahai Abul Walid, aku akan mendengarkannya." Jadi di sini kita bisa melihat akhlak yang mulia dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak langsung menolak mentah-mentah. Meskipun dipastikan tawaran apapun pasti akan ditolak. Ya, bagaimana mungkin dunia ditukar dengan dakwah? Jadi tawaran apapun pasti akan ditolak. Tapi karena Nabi SAW ingin menghormati tokoh mereka, maka Nabi SAW membiarkan Abul Walid untuk meneruskan rencananya. Ya, jadi kita bisa mengambil pelajaran bahwa beliau menghormati orang tua. Beliau menghormati tokoh mereka. Nggak langsung dipotong, enggak, aku nggak akan terima usulan apapun. Aku tidak akan menerima tawaran apapun. Tidak, ini menunjukkan kesombongan ya. Nabi SAW menunjukkan sopan santun. Silakan, Anda mau bicara apa? Aku akan dengar. Ya, nah seperti itu. Memberikan kesempatan lawan bicara untuk menuntaskan maksud tujuannya. Maka Utbah berkata, wahai anak saudaraku, jika apa yang engkau bawa itu semata-mata karena engkau menginginkan harta, kami akan mengumpulkan harta-harta kami untukmu sehingga engkau menjadi orang yang paling banyak hartanya di antara kami. Ya. Jadi kalau kamu berdakwah itu tujuannya adalah harta, top dakwahmu, kami akan kumpulkan harta sebanyak-banyaknya sehingga engkau menjadi orang yang paling kaya. Berikutnya, jika apa yang kau bawa itu semata hanya menginginkan kedudukan, maka kami akan mengangkatmu menjadi tuan kami, hingga kami tidak akan memutuskan sesuatu pun sebelum engkau menyetujuinya. Kalau Anda ingin jabatan, maka kami akan angkat engkau menjadi seorang tokoh yang akan kita jadikan rujukan kalau ada permasalahan apapun. Kalau dia ingin apa? Kalau Nabi kita Muhammad ingin yaitu kedudukan. Ya, silakan. Jika apa yang kau bawa itu semata hanya menginginkan kerajaan, kekuasaan, maka kami akan mengangkatmu menjadi raja. Dan jika apa yang datang kepadamu adalah jin yang menurutmu engkau tidak dapat mengusirnya dari kamu, kami akan memanggilkan tabib untukmu serta akan kami infakkan harta kami demi kesembuhanmu. Ya, sebab orang bisa jadi disentuh jin sehingga perlu diobati. Ya katanya, atau seperti yang dia katakan hingga akhirnya Utbah selesai dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkannya. Jadi tawaran yang ketiga dan keempat, ya tawaran menjadi seorang raja, dan yang keempat adalah tawaran untuk disembuhkan dari penyakit jin. Ya, dan lihat ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini tawaran-tawaran yang luar biasa, tawaran-tawaran yang bukan hal yang remeh. Nah, kemudian Nabi SAW menjawab, wahai Abul Walid, sudah selesaikah engkau? Ini yang tadi saya sampaikan ya. Sabar Nabi itu menghadapi yaitu tokoh dari mereka. Maka Abul Walid mengatakan, iya. Maka Nabi SAW mengatakan, sekarang giliranku, dengarkanlah.
Dia menjawab, Abul Walid menjawab, atau Utbah bin Rabi'ah menjawab, baiklah akan aku dengar. Maka Rasulullah SAW berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Hamim tanzilum minar rahmanir rahim. Kitabu fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Basyiran wa nadhiran fa'a'rada aktsaruhum fahum la yasma'un. Wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaihi. Ternyata Nabi SAW membacakan ayat Al-Quran. Ya, dimulai dengan basmalah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hamim. Tanzilum minar rahmanir rahim. Diturunkannya Al-Quran ini dari Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kitabu fussilat ayatuhu. Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya. Qur'anan Arabiyya. Yakni bacaan ya Al-Quran dalam bahasa Arab liqaumi ya'lamun, bagi kaum yang mengetahui. Basyiran wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un, tetapi kebanyakan mereka berpaling daripadanya dan mereka tidak mau mendengarkan. Wa qalu qulubuna fi akinnah, dan mereka berkata, hati kami berada di dalam tutupan, ada sesuatu yang menutupinya. Mimma tad'una ilaih, dari apa yang kalian seru kepada kami. Dari apa yang engkau seru, wahai Muhammad, kepada kami. Nah, ini adalah surat Fussilat ayat 1 sampai 5. Nah, kemudian Rasulullah SAW melanjutkan bacaannya. Nah, singkat cerita, tatkala Utbah mendengarnya, dia diam serta khusyuk mendengarkan sambil bertumbuh di atas kedua tangannya ke belakang. Hingga beliau sallallahu alaihi wasallam melewati ayat sajadah dalam surat tersebut. Lalu beliau bersujud. Ya. Setelah itu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Abul Walid, engkau telah mendengarkan apa yang telah engkau dengar tadi. Sekarang terserah padamu. Jadi ini jawaban yang sangat elegan ya. Beliau tidak menolak secara langsung. Saya tidak terima tawaran-tawaran. Saya tidak mau menjadi pemilik harta terbanyak. Saya tidak mau menjadi orang terhormat, memiliki kedudukan. Saya nggak mau jadi raja. Saya tidak mau dipanggilkan tabib. Ya. Itu semua ditolak, tapi tidak dengan secara langsung. Cukup dibacakan ayat Al-Quran yang menunjukkan Nabi tetap meneruskan perjuangan dakwahnya. Ya, apalagi di sini ada sindiran. Quran berbahasa Arab bagi kaum yang mau mengetahui. Hanya kaum yang mengetahui saja yang bisa mendapatkan petunjuknya. Demikian pula basyir wa nadhir, Al-Quran sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un. Cuman kebanyakan mereka itu tidak mau dengar, berpaling dari Al-Quranul Karim. Ini sindiran yang sangat telak pada orang-orang Quraisy. Karena orang Quraisy selama ini hanya memfitnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itu tidak mau mendengarkan Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka saling berpesan untuk menutup telinga mereka ketika dibacakan Al-Quran. Jadi bagaimana mungkin hidayah Allah bisa masuk? Di antara pintu hidayah itu masuk yang melalui pendengaran, penglihatan, hati. Ya. Kalau orang tidak bisa mendengar Al-Quranul Karim, lalu bagaimana bisa masuk ke dalam hati? Bisa diwujudkan dalam perbuatan. Ya, jadi pintu paling utama yaitu hidayah ya melalui telinga, mendengar, menyaksikan. Nah, mereka kalau ketemu Nabi SAW, mereka berpaling. Mereka tutup telinga. Bagaimana mungkin hidayah bisa masuk? Ya, makanya kita jumpai beberapa kondisi. Ya, kalau apa bahasanya, yaitu kalau nggak salah pernah kita sampaikan, sudah sampai ya. Yaitu bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang membacakan ayat Al-Quran, kalau nggak salah ketika para sahabat
hijrah ke Habasyah. Sudah pernah ya kita sampaikan kalau nggak salah itu dulu. Para sahabat hijrah ke negeri Habasyah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah sholat dengan mengeraskan bacaan Al-Quran, membaca surat An-Najm. Baru kali itu di antara orang-orang yang cangkruk di sekitar Ka'bah mendengar Al-Quran. Mereka dengan seksama seakan-akan terhipnotis, padahal itu bukan sihir. Yang mereka pada akhirnya mengingkari kita tersihir. Nah, kan seperti itu. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selesai membaca surat An-Najm hingga akhirnya diakhiri dengan sujud tilawah, mereka pun ikut sujud. Yang menunjukkan pengaruh Al-Quran itu kalau didengarkan dan masuk ke dalam hati sangat besar. Nah setelah itu terserah mereka. Apakah mereka merespon kenikmatan hidayah itu dengan baik atau justru mereka ingkari. Nah paling tidaknya kalau Al-Quran itu didengar maka pasti ada kesempatan untuk mendapat hidayah. Umar bin Khattab kan juga seperti itu masuk Islam. Diawali dengan mendengarkan Al-Quran. Meskipun awal-awalnya diingkari karena harga diri yang tinggi. Namun lama-kelamaan dia pun hanyut di dalam lantunan ayat suci Al-Quran. Dia sadar telah memukul adik perempuannya sehingga dia pun mau mencoba serius mendengarkan Al-Quran dengan lebih baik. Akhirnya masuk Islam. Ini maka Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Fussilat ini memberikan sindiran yang keras dan tepat sekali ketika Nabi SAW menjadikan ini sebagai jawaban. Ya, Basyira wa nadhira fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un. Nah, Al-Quran sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan, tapi kebanyakan mereka berpaling dan tidak mau mendengarkan. Nah, jadi setelah Nabi SAW membacakan ayat ini atau surat ini, maka beliau mengatakan kepada Abu Walid Utbah bin Rabi'ah, sekarang terserah engkau. Kau sudah mendengar apa yang aku bacakan, sekarang terserah engkau. Ya, ini menunjukkan apa sopannya Nabi SAW di dalam menolak, yaitu apa tawaran-tawaran mereka. Maka Utbah pun bangkit dan menemui para sahabatnya. Melihat kedatangannya, sebagian mereka berbisik-bisik kepada sebagian yang lain, demi Allah, sungguh Abu Walid telah datang kepada kalian dengan raut muka yang berbeda dengan raut mukanya sewaktu pergi tadi. Jadi perginya mungkin antusias, semangat, optimis, tapi pulang-pulang mungkin layu atau mungkin terlihat lunglai gitu ya. Makanya kawan-kawannya Utbah bin Rabi'ah ini merasa ada yang beda. Nah, setelah dia duduk bersama mereka, mereka berkata kepadanya, apa yang kau bawa, wahai Abul Walid? Ya, maka Abul Walid, Utbah bin Rabi'ah berkata, yang aku bawa bahwa aku telah mendengar suatu perkataan yang demi Allah belum pernah sama sekali aku dengar semisalnya. Demi Allah, ia bukanlah syair, bukan sihir, dan bukan pula tenung. Ya, wahai kaum Quraisy. Ini lihat ya, Utbah sudah mendengar Al-Quran. Ya, jadi sudah ada secerca harapan hidayah masuk ke dalam hatinya. Tinggal dia respon baik atau enggak. Kalau respon baik, ya pasti akan mendatangi Nabi SAW minimal meminta dibacakan ayat yang lain. Tapi kalau respon buruk, ya dianggap sebagai angin lalu saja. Ini menunjukkan setiap orang itu berpotensi dapat hidayah jemaah sekalian. Memang hidayah itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Allah memberikan hidayah kepada si A, tidak memberikan hidayah kepada si B. Ini hak Allah Subhanahu wa taala. Tapi yakinlah, orang yang tidak mendapat hidayah pasti dalam hidupnya pernah mendapatkan atau pernah yaitu mengalami suatu masa atau suatu kejadian, suatu titik balik yang dia sebenarnya bisa menjemput hidayah tersebut. Ya, pasti dalam suatu momen di dalam hidupnya pernah merasakan kekosongan hati, pernah merasakan jiwa yang sepi,
pernah merasakan yaitu manfaat yang besar dari kebenaran dan petunjuk. Cuman bagaimana responnya? Dia tangkap, dia manfaatkan, dia kejar atau dia lepaskan. Itulah hidayah. Sama seperti Utbah bin Rabi'ah. Dia sudah mendengar Al-Quran, sudah memahaminya, bahkan mengakui kalau ini bukan sihir, bukan syair, bukan juga tenung. Ya, maka Allah mengatakan, patuhilah aku, serahkan urusan itu kepadaku, serta biarkanlah orang ini melakukan apa yang dia lakukan. Menjauhlah dari urusannya. Ya, jadi Utbah ini memberikan masukan kepada orang-orang Quraisy, biarkan saja dia. Ya, kalaupun kita ini nggak tahu dan nggak paham apa yang dibacakan, padahal itu sederhana. Apa yang dibacakan Rasul itu ada Al-Quran, wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, cuman mereka kan tidak mengakui. Cuman Utbah bin Rabi'ah sudah sadar kalau ini bukan sihir, bukan syair. Makanya biarkan sajalah Muhammad. Nah, kata Utbah bin Rabi'ah, demi Allah, sungguh ucapannya yang telah aku dengar itu akan menjadi berita besar. Jika orang-orang Arab dapat mengalahkannya, maka kalian telah membereskannya tanpa campur tangan. Dan jika dia berhasil mengalahkan mereka, maka kerajaannya adalah kerajaan kalian juga, keagungannya adalah keagungan kalian juga, maka dengan begitu kalian akan menjadi orang yang paling bahagia. Lihat, coba pahami dengan baik masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, maksud dari Utbah bin Rabi'ah. Perhatikan ini ya. Kalau ada yang belum paham, saya jelaskan. Jadi Utbah bin Rabi'ah itu mengusulkan kepada orang-orang Quraisy, biarkan saja Muhammad, kita nggak usah ikut-ikut. Kita nggak usah ikut. Biarkan saja. Kalau sekiranya apa yang disampaikan Muhammad ini sampai ke negeri Arab seluruhnya, bukan hanya sekup kecil Quraisy ya. Karena Quraisy itu hanya bagian kecil dari bangsa Arab. Quraisy itu hanya bagian kecil dari bangsa Arab. Kalau sekiranya apa yang disampaikan Muhammad ini menyebar di seluruh Arab, nanti kabilah-kabilah Arab ini akan mengambil tindakan. Jadi biar mereka yang mengatasi Muhammad. Biar mereka yang istilahnya apa ya, mengalahkan Muhammad. Biar mereka yang berperang dengan Muhammad, kita diam saja. Kalau sekiranya Muhammad kalah dengan orang-orang Arab, berarti kita nggak perlu capek-capek untuk membereskan Muhammad. Kita nggak perlu capek-capek untuk menghentikan dakwah Muhammad. Sudah diatasi oleh kaum yang lebih besar. Orang-orang yang ada di Arab secara umum. Ini yang pertama. Tapi kalau sekiranya Muhammad ini justru berhasil mengalahkan Arab, berhasil yaitu menguasai orang-orang Arab, maka kalau mereka menang, kita pun juga dapat dampaknya. Kerajaannya Muhammad, ya kerajaan kita. Kehormatannya Muhammad, ya kehormatan kita. Karena kita Quraisy. Ya. Jadi kita diam saja, duduk manis, biarkan Muhammad meneruskan. Nanti suatu ketika dia akan bertemu dengan pasukan yang lebih besar daripada kita. Kalau Muhammad kalah, ya sudah, kita nggak perlu capek-capek mengeluarkan tenaga untuk menghentikan dakwahnya Muhammad. Tapi kalau Muhammad menang, ya kita kan juga termasuk bagian dari keluarganya Muhammad. Kita kan juga Quraisy. Maka kita berhak untuk mendapatkan kejayaan yang didapatkan oleh Muhammad. Kita enak saja di sini. Ini usulan yang bagus, masyaallah muslimin rahimani. Dan kalau mereka taati, ya wallahu a'lam bishawab, kita nggak boleh berandai-andai. Tentu ini akan menjadi keuntungan besar bagi orang-orang Quraisy. Ya. Dan benar saja, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang Quraisy yang mereka itu tidak ikut campur dalam urusan ini. Selama masa yang cukup lama, 13 tahun di Mekah sampai 10 tahun di Madinah, belum 10 tahun ya, karena tahun 8 Hijriah itu Fatuh Mekah. Jadi 13 sampai 8 tahun, 21 tahun. 21 tahun. Mereka tidak ikut campur dalam urusan ini. Pada akhirnya mereka masuk Islam setelah mendapatkan kejayaan yang besar. Ya, namun sayang, sebagian orang-orang Quraisy, nah itu ada yang apa? Tidak ingin Nabi kita Muhammad dan para sahabatnya itu bisa dengan mudah untuk
melanjutkan dakwahnya. Hingga akhirnya nanti kan diusir. Nanti akhirnya Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabatnya diusir, hijrah ke kota Madinah, dan mereka akan berperang dengan orang-orang Quraisy, dengan perang Badar, dengan perang Uhud, dengan perang Khandaq, perang Ahzab, perang-perang terbesar mereka. Hingga akhirnya juga kalah pula. Ya. Dan Utbah bin Rabi'ah ini, ma'asyil muslimin rahimani wa rahimakumullah, saya ingat kalau dia itu sudah pernah menyampaikan maksudnya di kesempatan ini dia telah menyampaikan usulan yang cukup bagus. Dan kalau nggak salah nanti di saat perang Badar dia juga menyampaikan usulan yang cukup bagus. Namun sayang usulannya juga nggak didengar. Ya, masih jauh ya insya Allah. Tapi mungkin bisa sedikit kita pastikan. Jadi ada suatu momen di saat perang Badar, Abu Jahal itu diberi masukan. Abu Jahal itu pemimpinnya. Abu Jahal itu pemimpin masukan Quraisy dari saat perang Badar. Nah, Abu Jahal itu diberi masukan, lebih baik kita hentikan saja. Kita jangan lanjutkan. Kita pulang saja. Ya, karena Muhammad ini sudah nggak bisa dibendung lagi. Bayangkan 300 orang, kok nggak takut lawan kita yang 1000 orang. Berarti ini bukan macam-macam. Mereka ini pasukan berani mati. Sudahlah, mending kita pulang saja. Kalau kita menang, lawan 300 orang, ya apa yang bisa dibanggakan. Tapi kalau kita kalah, malunya luar biasa. Nah, kalau nggak salah, ini di antara usulannya Utbah bin Rabi'ah. Coba saya lihat sebentar ya. Kalau tidak salah, ini adalah usulannya Utbah bin Rabi'ah. Yang namun ditolak mentah-mentah oleh siapa namanya? Abu Jahal. Baik, benar. Utbah bin Rabi'ah ini yang memberikan usulan kepada Abu Jahal untuk mengurungkan niatnya melanjutkan pertempuran dengan kaum muslimin. Dan yang menarik, Abu Jahal saat itu menolak usulan Utbah karena menuduh Utbah itu tidak mau lanjut perang karena salah satu anaknya, Utbah bin Rabi'ah, yang bernama Abu Zaifah, itu ada di pihak Rasul SAW. Jadi perang Badar itu perang yang cukup menarik. Anak dan bapak beda agama ketemu di medan pertempuran. Saudara dan saudara ketemu di medan pertempuran. Ya, menantu dan mertua ketemu di medan pertempuran. Siapa di antaranya? Rasulullah SAW itu mertuanya Abul As. Abul As itu adalah suami dari putri Nabi Ruqayyah. Ketemu di medan pertempuran, tapi akhirnya Allah jadikan selamat Abul As ini, nggak mati gitu ya di medan pertempuran. Nah, kembali ke Utbah bin Rabi'ah. Jadi Utbah bin Rabi'ah itu sudah memberikan usulan yang sangat baik bagi orang-orang Quraisy. Main aman bahasa kita. Main aman saja. Ya, karena urusannya Muhammad ini urusan yang besar. Dia akan berhadapan dengan orang Arab secara umum yang lebih besar. Nanti kita saksikan bagaimana lanjutannya. Kalau Muhammad kalah, ya sudah. Kita berhasil membereskannya tanpa kita campur tangan. Kalau Muhammad menang, maka kita pun ikut merasakan hasilnya. Baik. Nah, ternyata apa respon dari orang-orang Quraisy jemaah sekalian? Orang-orang Quraisy berkata kepada Utbah bin Rabi'ah, demi Allah, dia telah menyihirmu dengan lisannya, wahai Abul Walid. Jadi ketika Nabi SAW membacakan Al-Quran, kemudian Utbah bin Rabi'ah mendengarkan, menyimak, lalu ternyata sikapnya berbeda ketika pulang, itu dianggap telah tersihir. Lagi-lagi ini adalah tuduhan dusta. Maka Utbah mengatakan, inilah pendapatku terhadapnya, terserah apa yang ingin kalian lakukan. Utbah nggak maksa, cuman dia punya pandangan. Pandanganku seperti ini. Kalau kalian menganggap aku tersihir, ya tidak sama sekali. Ya silahkan kalau kalian mau lanjutkan. Ya, yang penting aku sudah menyampaikan, yaitu pandanganku. Baik. Dalam versi riwayat yang lain, disebutkan bahwa Utbah mendengar dengan khusyuk hingga bacaan Rasulullah SAW sampai kepada firman Allah,
فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. Yang artinya, jika mereka berpaling, maka katakanlah, wahai Muhammad, aku telah peringatkan kalian dengan petir, seperti petir yang menimpa kaum Ad dan kaum Samud. Ya, maka dia berdiri terperanjat dan cepat-cepat menutup mulut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tangannya seraya berkata, aku minta kepadamu atas nama Allah agar engkau mengingat rahim hubungan kekeluargaan di antara kita. Hal ini dilakukannya karena takut peringatan tersebut menimpa dirinya. Setelah itu dia bangkit menemui para sahabatnya dan mengatakan apa yang telah dia katakan seperti di atas. Baik. Jadi versi lain, Utbah bin Rabi'ah atau Abul Walid ini menjadi berbeda sikapnya ketika berangkat menemui Rasul dengan ketika kembali dari menemui Rasulullah, di antaranya karena ayat ini. Ya, jika mereka berpaling, maka katakan wahai Muhammad kepada mereka, aku telah peringatkan kalian dengan petir seperti petir yang menimpa kaum Ad dan kaum Samud. Nah, karena ayat ini Utbah bin Rabi'ah sangat takut luar biasa. Ya, takut kalau ternyata benar apa yang telah diperingatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Utbah bin Rabi'ah meminta belas kasih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan teruskan. Ya. Jangan teruskan, yaitu bacaan ini wahai. Dan seperti itu masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan kalau kita perhatikan, bisa jadi Utbah bin Rabi'ah atau Abul Walid ini sadar kalau Nabi SAW itu tidak main-main di dalam memperingatkan dengan membawakan ayat ini. Karena kalau kita perhatikan, Nabi itu siapa? Nabi SAW itu orang Quraisy, bukan dari kalangan Bani Israel. Tidak memiliki garis keturunan dengan orang-orang ahli kitab. Ya, tapi kok tahu dengan kaum yang pernah Allah binasakan menurut catatan sejarah. Kaum Ad dan Samud ini bisa kita katakan ya legenda nyata yang sudah diketahui oleh sebagian orang-orang yang tahu sejarah. Pernah ada kaum yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, dengan petir tadi itu. Ya, makanya Abul Walid mungkin merasa, kok Muhammad ini tahu ada kaum yang pernah dibinasakan oleh Allah dengan petir, padahal cerita ini hanya orang-orang khusus yang tahu. Ya, kalau orang ahli kitab tahu itu wajar, mereka punya kitab. Ini Muhammad, orang padang pasir yang tidak punya hubungan dengan ahli kitab, kok bisa tahu? Berarti ini nggak main-main. Nah, ini menunjukkan jemaah sekalian, Abul Walid sadar bahwa apa yang disampaikan Nabi SAW, apa yang dilakukan Nabi SAW itu nggak bisa dihentikan. Maka dia punya usulan, biarkan. Kita nggak usah ikut campur. Kalau Muhammad berada di pihak yang salah, nanti sudah ada kaum yang akan membereskannya, bukan kita. Tapi kalau Muhammad berada di pihak yang benar dan berhasil, yaitu menguasai Jazirah Arab, berhasil menguasai dunia, maka kita yang akan dapat kenikmatannya, kita akan dapat imbasnya. Ya kan seperti itu. Itu logika sederhana yang sangat cerdas. Namun sayang, pendapat dari Utbah bin Rabi'ah itu mental, tidak diterima oleh orang-orang Quraisy. Baik. Nah, ini masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara kisah yang terjadi saat mereka ingin bernegosiasi dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan para petinggi Quraisy ingin berunding dengan Rasulullah SAW sementara Abu Jahal ingin menghabisinya. Jadi Utbah bin Rabi'ah mungkin kurang dipercaya ya. Utbah bin Rabi'ah mungkin dianggap gagal misinya. Maka orang-orang Quraisy ingin sekali lagi untuk mendatangi Muhammad
dengan tawaran yang mungkin berbeda, dengan tokoh yang mungkin berbeda. Kita bacakan. Harapan Quraisy untuk berunding tidak terhenti sebatas jawaban dari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena jawaban tersebut tidak secara terus terang menolak atau menerima. Ya, jadi Nabi SAW itu hanya membacakan ayat dalam surat Fussilat. Dan menurut orang-orang Quraisy yang ini ya, itu belum jelas Muhammad itu nolak atau menerima. Padahal kalau kita ketahui orang yang cerdas harusnya tahu sudah. Orang yang cerdas itu cukup dengan isyarat itu sudah paham. Sayang kecerdasan ini tidak mereka tampakkan. Jadi orang-orang Quraisy itu masih ngeyel. Muhammad itu jawab seperti itu artinya apa? Padahal jelas-jelas beliau itu menjawab dengan halus, dengan sangat elegan, dengan sangat sopan. Jadi beliau menghindar untuk menampakkan, ya dikatakan, menampakkan apa, arogansi gitu ya. Tidak, saya tolak permintaan kalian. Nabi arogan ini. Ya, keras, ya, tegas. Nabi masih menghormati Utbah karena Utbah datang dengan baik, dengan santun. Ya, tapi nggak semua orang kayak Utbah jemaah. Di antaranya Abu Jahal ini luar biasa. Abu Jahal, Abu Lahab itu luar biasa. Peringasnya kepada Nabi SAW luar biasa. Ya seperti itu. Nah akhirnya apa? Untuk itu mereka bermusyawarah lalu berkumpul di depan Ka'bah setelah matahari terbenam, lalu mengirim utusan untuk mengajak Rasulullah SAW bertemu di sana. Tatkala beliau datang ke sana, mereka kembali mengajukan tawaran yang sama seperti yang diajukan oleh Utbah. Tapi di sini nggak disebutkan siapa tokoh yang menemui Nabi SAW ya. Di sini beliau menjelaskan bahwa dirinya tidak bisa melakukan hal itu sebab sebagai seorang Rasul, beliau hanyalah menyampaikan risalah Rabbnya. Jadi Nabi tetap pada prinsipnya. Baru kali ini beliau jelas. Ya. Ketika ditawari harta, ditawari kedudukan, ditawari kerajaan, ditawari dokter untuk menyembuhkan penyakit. Dengan syarat hentikan dakwah, Nabi nggak bisa. Karena beliau hanya pesuruh, beliau hanya utusan. Yang memerintahkan adalah Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah perintahkan berhenti dari berdakwah, ya Nabi berhenti. Nah, seperti itu. Nah, jika mereka menerima, maka mereka akan beruntung dunia dan akhirat, dan jika tidak, beliau akan bersabar hingga Allah yang akan memutuskannya. Mereka meminta beliau untuk membuktikan dengan beberapa tanda, di antaranya agar beliau memohon kepada Rabb-Nya membuat gunung-gunung bergeser dari mereka, membentangkan negeri-negeri buat mereka, mengalirkan sungai-sungai serta menghidupkan orang-orang yang telah mati hingga mereka mau mempercayainya. Namun beliau menjawabnya seperti jawaban sebelumnya. Ini permintaan konyol ya ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi orang-orang Quraisy itu minta kepada Nabi hal yang mustahil. Ya, meskipun tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ya. Permintaan mereka itu permintaan yang mustahil dilakukan untuk seorang manusia, seorang utusan. Apa itu? Menjadikan gunung bergeser. Kemudian membentangkan negeri-negeri buat mereka. Ya, jadi orang-orang negeri-negeri di luar Arab itu ditundukkan untuk orang Arab. Lalu mengalirkan sungai-sungai, menghidupkan orang mati. Ini siapa yang bisa? Yang bisanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi SAW itu bukan Tuhan, beliau hanya utusan. Ya, dengan Nabi tidak akan mungkin memenuhi tuntutan mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala kalau mau menjawab tantangan mereka, menjawab permintaan mereka pasti bisa. Karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Bagi Allah menghidupkan orang mati mudah. Bagi Allah menggeser gunung itu mudah. Bagi Allah mengalirkan sungai itu mudah. Tapi masalahnya orang-orang Quraisy itu mengatakan demikian itu hanya bualan saja. Orang-orang Quraisy itu hanya mencari-cari celah kelemahan Nabi SAW. Mereka nggak serius. Artinya apa? Kalau sekiranya Allah tunjukkan kekuasaannya kepada mereka, mereka tetap tidak beriman. Itulah sifat orang-orang Quraisy. Kebenaran yang telah datang kepada mereka, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang mereka lihat, tidak menjadikan mereka beriman. Jadi apa fungsinya?
memenuhi yaitu permintaan mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan Nabi kita Muhammad SAW untuk hal itu. Dan Nabi pun juga tidak meminta kepada Allah, yaitu untuk memenuhi permintaan mereka. Akhirnya Nabi hanya menjawab, ya sama, nggak bisa. Aku hanya utusan Allah, hanya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian mau terima Islam, ya alhamdulillah. Tapi kalau kalian nggak terima, aku akan bersabar menunggu perintah dari Tuhan. Nah, mereka juga meminta beliau agar memohon kepada Rabb-Nya untuk mengutus seorang malaikat yang membenarkan kerasulan beliau dan menyediakan taman-taman, harta terpendam, serta istana yang terbuat dari emas dan perak untuknya. Namun beliau tetap menjawab seperti jawaban sebelumnya. Lagi-lagi permintaan yang benar. Muhammad, kalau kamu benar, tolong kirim malaikat dong. Ya, kan kamu utusan Allah. Coba minta kepada Allah agar Allah mengirim malaikat. Kalau kita, ya kamu kan utusannya Tuhan, Tuhan Maha Kuasa, kan gitu ya. Tolong sediakan bagi kami taman-taman, harta yang banyak, istana yang terbuat dari emas, dan seterusnya. Ini permintaan yang konyol jemaah sekalian. Ya, Nabi SAW diutus bukan untuk harta. Nabi diutus untuk membetulkan atau membenarkan akhlak manusia. Ya, untuk mengoreksi ibadah mereka. Kalau mereka minta harta, ya ini bukan tugasnya Nabi SAW. Bahkan mereka menantang beliau agar mendatangkan azab dengan cara menimpakan kepingan-kepingan langit ke atas mereka. Maka beliau menjawab, hal itu semua merupakan kehendak Allah. Jika dia berkehendak, maka dia akan menjatuhkannya. Ini nantang ya. Jadi orang-orang Quraisy itu nantang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Menanggapi jawaban itu, mereka malah membantah dan mengancam beliau. Akhirnya beliau pulang dengan hati yang teriris sedih. Ya. Nah, jadi orang-orang Quraisy pada momen yang kedua ini sudah kehilangan sopan santunnya. Lebih baik, lebih bagus atau lebih baik daripada Utbah bin Rabi'ah yang lalu. Ya, masih ada dialog yang hangat, santun, dan berpikir yang jernih. Meskipun pada akhirnya kekuasaan Allah sangat jelas untuk memberikan kesadaran pada Utbah bin Rabi'ah, namun ini menjadikan bahan celaan kepadanya. Hingga akhirnya di kesempatan berikutnya ini yang terjadi. Jadi orang-orang Quraisy lebih kasar lagi, ya, lebih tidak sopan lagi. Sehingga Nabi pun sedih karena beliau dihinakan, karena tidak mau menerima tawaran tadi, tapi juga tidak mampu untuk mengabulkan tuntutan mereka. Ya, Nabi kan hanya seorang Rasul, ya nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau Allah berkehendak, Allah akan timpakan azab itu kepada kalian. Ya, maka mereka menuduh Nabi dengan pendusta, kamu penipu dan lain sebagainya. Gak bisa menunjukkan kebenaran yang ada pada dirimu. Ya akhirnya Nabi sedih, ya, seperti itu. Nah, tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlalu, Abu Jahal dengan sombongnya berkata kepada kaum Quraisy, ini yang tadi kita sampaikan ya. Jadi para petinggi Quraisy ingin berunding, sementara Abu Jahal ingin menghabisinya. Ya, Abu Jahal berkata dengan sombongnya kepada kaum Quraisy, wahai kaum Quraisy, sesungguhnya Muhammad sebagaimana yang telah kalian saksikan hanya ingin mencela agama dan nenek moyang kita, menuduh kita menyimpang dari kebenaran, serta mencaci Tuhan-Tuhan kita. Sungguh aku berjanji atas nama Allah untuk duduk di dekatnya dengan membawa batu besar yang mampu aku angkat dan akan aku hempaskan ke atas kepalanya saat dia sedang sujud dalam sholatnya. Maka setelah itu kalian hanya memiliki dua pilihan, menyerahkanku atau melindungiku. Dan setelah hal itu terjadi, silakan Bani Abdi Manaf berbuat apa saja yang mereka mau. Ya, maka mereka menjawab, demi Allah, sekali-kali kami tidak akan pernah menyerahkanmu pada sesuatu pun. Lakukanlah apa yang engkau inginkan. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Abu Jahal ini masih kerabat dekat dengan Nabi SAW. Ya, atau Abu Jahal ini masih, sebelumnya, Abu Jahal ini kalau sekiranya membunuh Nabi SAW,
maka beliau akan berhadapan dengan paling tidak Bani Hashim. Paling tidak keluarga besar Bani Hashim. Yang di sana bukan hanya kaum muslimin saja, perhatikan. Ya. Orang-orang Arab itu memiliki ikatan yang kuat di dalam berkeluarga. Mereka itu benar-benar masih saling bahu-membahu, tolong-menolong kalau ada di antara anggota keluarga mereka yang terzalimi. Kita ambil contoh mudah. Kalau ada satu orang dari Bani Hashim itu terbunuh, maka seluruh orang dari Bani Hashim, seluruh yaitu tokoh dari Bani Hashim akan menuntut pembunuhan. Tidak peduli yang dibunuh itu Muslim atau non-Muslim. Pokoknya kalau ada di antara anggota keluarga mereka yang terzalimi, maka seluruh kabilah Bani Hashim ini akan menuntut balas. Datang kepada pembunuhnya. Kalau pembunuhnya itu misalnya dari Bani Abdi Manaf, kalau pembunuhnya dari Bani yang lain, maka akan berhadapan dua kelompok besar. Nah, Abu Jahal ini minta pendapat kepada mereka. Kalau aku bunuh Muhammad, kalian akan menyerahkanku kepada sukunya, kepada kabilahnya atau enggak? Jadi Abu Jahal itu ingin backingan bahasa kita. Kalau kalian serahkan aku, ya percuma. Aku bunuh Muhammad, nanti aku akan dibunuh oleh mereka. Tapi kalau kalian mau melindungiku, ya, karena tertumpahnya darah Muhammad, karena Muhammad telah tewas, maka mereka keluarganya akan menuntut balas dan kalian mau pasang badan untuk melindungi, aku akan bunuh Muhammad. Paham ya? Jadi kalian ini mau nolong saya enggak kalau saya nanti dikejar-kejar atas kasus pembunuhan ini? Maka orang-orang Quraisy mengatakan, iya, silakan lakukan apa yang kau inginkan. Kami tidak akan menyerahkanmu kepada mereka. Nah, pagi harinya, Abu Jahal rupanya benar-benar mengambil batu besar sebagaimana yang dia katakan. Kemudian duduk sambil menunggu kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak berapa lama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun datang sebagaimana biasa. Lalu beliau melakukan sholat, sedangkan kaum Quraisy sudah datang dan duduk di tempat mereka biasa berkumpul sambil menunggu apa yang akan dilakukan oleh Abu Jahal. Jadi itu pagi yang bisa dikatakan dinantikan. Ya, orang-orang Quraisy ingin nonton gimana sih Abu Jahal itu akan melakukan rencananya kepada Muhammad. Ya. Jadi kalaupun itu berhasil, itu akan menjadi penyiksaan yang disaksikan oleh orang banyak. Nah, kemudian manakala Rasulullah SAW sedang sujud, Abu Jahal pun mengangkat batu tersebut. Kemudian berjalan menuju ke arah beliau hingga jaraknya sangat dekat sekali. Akan tetapi anehnya, dia justru berbalik mundur, wajahnya pucat pasi ketakutan, kedua tangannya sudah tidak mampu lagi menahan beratnya batu hingga dia melemparnya. Jadi ternyata Abu Jahal nggak jadi melemparkan batu ke kepala Nabi SAW, padahal sudah dekat. Menyaksikan kejadian itu, para pemuka Quraisy segera menyongsongnya seraya bertanya, ada apa dengan wahai Abul Hakam? Jadi Abu Jahal ini punya panggilan Abul Hakam, seperti tadi Utbah bin Rabi'ah punya panggilan Abul Walid. Nah, kata Abu Jahal, aku sudah berdiri menuju ke arahnya untuk melakukan apa yang telah kukatakan kepada kalian semalam. Namun ketika aku mendekatinya, seakan ada unta jantan yang menghalangiku. Demi Allah, aku belum pernah melihat unta jantan yang lebih menakutkan darinya. Baik rupanya, lehernya, ataupun taringnya. Binatang itu ingin memangsaku. Lihat jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Mana ada unta itu bertaring? Ya, nggak ada ceritanya unta itu bertaring. Tapi Abu Jahal menyaksikan kalau unta ini unta yang paling menakutkan yang pernah dia lihat.
baik rupanya ya, mungkin wajahnya itu wajah yang sangar, kemudian lehernya mungkin leher yang besar, dan ada taringnya. Ya, nggak bisa kita bayangkan ya. Dan Abu Jahal merasa binatang itu ingin memangsa dirinya. Sehingga dia ketakutan, dia berbalik arah dan dia lemparkan batu itu ke tanah. Artinya Nabi SAW akhirnya selamat. Karena apa? Karena Abu Jahal melihat unta yang ingin memangsanya. Ya, Ibnu Ishaq berkata, disebutkan kepadaku bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda itu adalah Jibril alaihi salam. Andai Abu Jahal mendekat, pasti akan disambarnya. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, berarti Jibril itu selain bisa menyerupai manusia, ya sering kita dengar ya hadis-hadisnya kalau Jibril itu pernah menyerupai manusia datang kepada Nabi SAW dan yang lain-lain. Ternyata Jibril juga pernah menyerupai unta, datang dengan wujud seperti unta yang disaksikan oleh Abu Jahal, yang menjadikan Abu Jahal ketakutan dengan sangat luar biasa. Nah, ini menunjukkan kepada kita, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kesombongan Abu Jahal ini benar-benar tidak berhasil untuk meneruskan rencananya membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuman kalau kita perhatikan ya, tidak setiap usaha untuk melukai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berhasil dan tidak berhasil. Jadi ada kalanya berhasil. Contohnya apa? Nabi pernah dilempari di atas punggungnya itu kotoran unta, sehingga Fatimah kasihan sambil menangis dihilangkan. Nabi juga pernah dicekik ya oleh salah seorang tokoh Quraisy sampai hampir mati, pernah. Jadi ada kalanya ketika ada orang yang ingin melukai Nabi SAW, ada kalanya berhasil, tapi ada kalanya tidak berhasil. Yang tidak berhasil, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu rata-rata mengarah kepada pembunuhan. Karena belum saatnya Nabi SAW meninggal dunia. Tugas beliau belum selesai, jadi nggak mungkin beliau itu mati ya di tangan orang-orang Quraisy di saat itu. Sehingga setiap usaha pembunuhan yang dilancarkan kepada Nabi SAW maka pasti gagal. Termasuk dicekiknya Nabi SAW sangat keras sehingga hampir kehabisan nafas, akhirnya digagalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui bantuan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya paling tidak ya ada yang menolong Nabi SAW. Cuman karena Nabi sendiri saat itu, maka Allah kirim unta tadi. Tapi di sini tidak disebutkan apakah unta itu dilihat orang Quraisy atau tidak. Yang saya tidak tahu ya. Apakah unta itu dilihat oleh orang-orang Quraisy atau tidak? Atau hanya Abu Jahal yang melihatnya? Ya. Karena kalau Abu Jahal yang melihatnya ya bisa jadi orang-orang Quraisy mengatakan, nah itu hanya halusinasi, itu hanya apa? Atau bahkan mungkin sihirnya Muhammad, lagi-lagi menuduh Nabi dengan penyihir. Padahal itu adalah mukjizat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, singkat cerita, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, usaha untuk membujuk Nabi SAW gagal dan usaha untuk membunuh Nabi SAW juga gagal. Ya, dan pada kesempatan berikutnya, insya Allah akan kita lanjutkan negosiasi dan kompromi. Jadi mereka masih berusaha untuk mencari titik temu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cara keras sudah, cara lembut sudah, cara setengah keras juga sudah, ya. Dan akhirnya mereka kembali lagi kepada cara lembut. Insya Allah ini pembahasan negosiasi dan kompromi ini masuk kategori cara lembutnya. Insya Allah akan kita lanjutkan biidznillah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan berikutnya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik para jamaah sekalian, silakan Mas Iman. Nah, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan Ustaz atas penyampaian materinya di kajian Sirah Nabawiyah sore hari ini. Masya Allah sangat luar biasa kisah yang tadi disampaikan.
Untuk selanjutnya Ustaz, mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab Ustaz, Ya, insyaallah Ustaz. silakan. Ya. Silakan. Baik Bapak Ibu, silakan jika ada pertanyaan bisa dicatat di kolom chat, nanti insyaallah akan saya bacakan kepada Ustaz. Mungkin sambil menunggu pertanyaan dari para jamaah Ustaz, saya awali dari saya sendiri ya Ustaz untuk Nah, pertanyaannya. silakan. Ya, terkait dengan tadi mungkin ini sebetulnya juga kadang masih berlaku untuk para pendakwah saat ini Ustaz, yang Ya. diberi apa namanya istilahnya ditawarkan harta mungkin ya, kedudukan. Nah, kadang juga mungkin represif ya Ustaz, yang apa agak sedikit tekanan gitu istilahnya seperti itu. Nah, ini tentu menjadi apa namanya tantangan sekaligus ujian juga untuk para pendakwah ini Ustaz ya. Nah, Ya. mungkin terkait dengan hal itu, sebetulnya kan kalau dulu jelas ya, yang menentang itu mungkin kaum musyrikin. Nah, kalau sekarang kadang-kadang ini yang melakukan itu kan juga sesama muslim gitu Ustaz. Iya, iya. Nah, bagaimana Ustaz untuk menyikapi hal tersebut? Baik. Jadi, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau sekiranya orang-orang yang menentang dakwah ini dibaiki hubungannya dan menerima katakanlah bantuan dari kita, santunan dari kita, maka ini nggak ada masalah. Ya, jadi kita melakukan kegiatan-kegiatan sosial dengan harapan mereka membiarkan paling tidak atau mereka menerima kita. Ini yang diharapkan. Maka ini nggak ada masalah. Cuman yang jadi masalah itu adalah ketika mereka tidak mau menerima, dan ini terjadi. Ada di sebagian daerah ketika para pendakwah yang berbeda dengan keyakinan banyak orang itu memberikan santunan atau bahkan mungkin memberikan bantuan berupa sosial, itu ditolak mentah-mentah, ya, ditolak mentah-mentah. Dan mereka, orang-orang yang tidak mengetahui itu dan yang menolak itu, beda kondisinya dengan orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy itu mereka menawarkan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena pengaruh dakwah yang luar biasa. Artinya pengikut Quraisy berkurang dan mereka tidak mampu untuk menghentikan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, makanya diuji dengan dunia. Nah, kalau sekarang saya rasa tidak ada para pendakwah yang ditawari gemerlapnya dunia untuk meninggalkan dakwahnya. Wallahu alam, setahu saya. Yang ada adalah mereka, para pendakwah itu dijatuhkan atau dihinakan atau difitnah, yang tentu saja banyak pihak yang terpengaruh. Karena para pendakwah ini bukan Nabi SAW. Sehingga mereka tidak memiliki istilahnya apa ya, bantuan secara langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka hanya mengharapkan Allah menolongnya dalam keadaan yang tidak mereka sadari. Kalau Nabi SAW bisa kita pastikan ya, beliau paling tidak ada Jibril alaihissalam yang senantiasa mungkin akan mengiringi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau sekarang para pendakwah, belum lagi juga kita juga banyak dosanya, ya, sehingga barangkali apa yang kita sampaikan itu keliru, kurang pas, sehingga masyarakat menolak, sehingga masyarakat memusuhi. Ya, jadi boro-boro kita dikasih dunia gitu ya. Justru kita yang dijauhkan dari dunia. Ya, kita diboikot, kemudian kita dilarang untuk menyampaikan, kita mungkin diperkarakan, kita mungkin dipolisikan. Ini berbeda jauh dengan Nabi SAW. Ya, pengaruhnya beda. Kalau Nabi SAW entah bagaimana ya, ceritanya, sehingga sampai orang-orang Quraisy itu merasa nyerah, tidak bisa ditekuk bahasa kita sama sekali dengan apapun, hingga mau tidak mau kita tawarkan dunia. Nah, sekarang upaya pengembosan dakwah di zaman sekarang ya belum sampai pada titik itu. Mungkin saja sampai pada titik itu di mana masyarakat sudah tidak
terpengaruh dengan fitnahan, masyarakat sudah cerdas-cerdas sehingga mereka mau nggak mau lembut kepada kita dengan memberikan dunia. Tapi kalau sekarang masyarakat masih bisa dipengaruhi, ngapain kita dikasih dunia? Masyarakat masih bisa mereka tipu, bagaimana mungkin ya kita diberi dunia? Justru kalau bisa kita yang dipelorotin kan gitu. Jadi Allah alam bisawab ya nampaknya berbeda ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kondisi sekarang dengan dahulu ya. Jadi Allah alam bisawab ya. Allah alam bisawab. Mungkin seperti itu yang ada di pikiran saya. Nah, jazakallahu khairan Ustaz. Satu lagi Ustaz pertanyaan, tadi sebetulnya kalau kita simak Utbah ini sebetulnya sudah mulai tersentuh ya Ustaz ya dengan Betul. ayat Al-Qur'an dibacakan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini tadi disampaikan juga oleh Ustaz, sebetulnya mungkin ini sudah fitrah manusia Ustaz ya, ketika kita mendengarkan dalil gitu kan akan tersentuh seperti itu ya. Ya. Cuma ini ketika misalnya kondisinya mungkin apa ya Ustaz, kalau sudah bahkan dibacakan dalil pun sepertinya sudah tidak bisa menerima. Itu biasanya karena apa ya Ustaz ya? Apakah mungkin karena kerasnya hati ataukah memang karena pintu hidayahnya sudah tertutup seperti itu? Iya, jadi kalau kita perhatikan Utbah bin Rabi'ah ini sebenarnya berpotensi besar dapat hidayah karena dia sadar dengan sikapnya yang berbeda dengan orang-orang lain. Ya, orang-orang lain ingin keras, ingin frontal, tapi Utbah ingin main aman kan gitu ya. Dan nanti juga di saat perang Badar orang-orang itu khususnya Abu Jahal itu ingin menyerang, Utbah justru ingin mengarahkan pasukan untuk kembali. Jadi ada sisi baiknya Utbah. Cuman hidayah itu ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika mampir itu butuh untuk kita jemput. Jangan diabaikan. Nah, Utbah bin Rabi'ah tidak memanfaatkan hidayah ini untuk dijemput. Jadi sekedar mampir, tahu mana yang benar, tapi nggak ada respon nggak ada feedbacknya gitu loh bahasa kita. Dibiarkan saja akhirnya hidayah itu yang menyingkir. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala seperti yang tadi saya sampaikan pasti memberikan satu momen pada manusia di mana dia itu bisa berpikir dengan jernih. Dia bisa berpikir sesuai dengan fitrahnya untuk menjemput hidayah. Jadi ini kembali kepada kita, bukan Allah Subhanahu wa taala semata-mata memilih orang dapat hidayah karena istilahnya karena istilahnya itu kesewenangan Allah, tidak. Allah memberikan kesempatan hidayah kepada semua manusia itu sama. Cuman manusia itu ya kan beda-beda. Ya. Sehingga ada yang sekali dapat momen langsung dikejar, langsung dijemput, akhirnya dia bisa dapat hidayah. Ada yang butuh berkali-kali. Ada yang tidak mempan. Nah seperti ini ma'asyar muslimin rahimani wa Allah. Sama seperti Abu Thalib. Abu Thalib ini sudah kurang apa dia itu dapat potensi hidayah. Tapi sekali lagi, kalau Allah tidak benar-benar memberikan hidayah itu kepada dirinya, yang akan sampai hidayah. Nah sekarang, apa yang menghalangi manusia? Kalau kita perhatikan ya banyak. Dan rata-rata itu dunia. Rata-rata itu dunia. Seseorang terhalang dari mendapat hidayah karena dunia. Entah itu jabatan, harta, kekuasaan, pamor, kehormatan. Saya orang terhormat. Kalau saya ikut dia, apa kata manusia? Apa kata orang-orang? Jadi kita jumpai masyarakat muslim rahimani wa rahimahullah. Para tokoh di zaman sekarang yang sebenarnya tahu bahwasanya dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menyeru kepada Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus saleh itu benar. Cuman dia sudah terlanjur ditokohkan. Dia sudah terlanjur punya jamaah, malu dong. Kalau dia mengakui selama ini dia salah, selama ini yang benar adalah ustadz-ustadz yang menyuruh kepada Quran dan Sunnah. Nah ini, jadi semakin dia itu memiliki kedudukan dalam urusan dunia tentu saja, kan bagaimanapun juga tentara ini urusan dunia. Dan ini juga bukan hanya perhatikan jamaah sekalian,
bukan hanya mengancam mereka-mereka, tokoh-tokoh yang mengajarkan kesesatan. Itu juga bisa mengancam kita, para ustadz, para dai, para penyuluh dakwah yang memiliki ketenaran. Hati-hati ya, karena kita dai tenar, lalu kita dikritik dengan kritikan yang tepat, yang benar, lalu kita tolak. Malu saya mengakui kesalahan, saya followernya banyak, ya, saya sudah ceramah ke sana kemari, kok ada yang kritik saya, malu saya, akhirnya menolak kebenaran. Nah, ini diantara hal-hal yang menjadi penghalang hidayah, ya. Dan sekali lagi kebanyakan itu urusan dunia, ya kalau enggak harta, ya, ketenaran, kehormatan, jabatan, kedudukan, ya pokoknya itulah. Nah, sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, justru kebanyakan orang yang dapat hidayah itu orang biasa. Orang yang tidak punya beban apapun untuk menerima kebenaran. Kalau kita lihat dalam hadis yang sahih, penghuni surga kebanyakannya siapa? Fuqara, orang-orang miskin. Nabi SAW mengatakan dalam satu hadisnya, i'taratu atau ittala'tu fil jannah fa ra'aitu aktsarahal fuqara. Aku pernah diperlihatkan surga dan aku melihat kebanyakan penghuninya orang-orang fakir. Dalam hadis yang lain, orang-orang kaya itu terhalang, tertahan, nunggu orang-orang fakir dulu masuk surga, karena mereka hisabnya lebih banyak. Nah, oleh karena itu jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita bicara apa sebab orang tidak mendapat hidayah, ya banyak, dan diantaranya ya urusan dunia ini yang tidak bisa mereka lepaskan hawa nafsunya. Allahu a'lam. Nah, barakallahu fikum. Jazakallahu khairan Ustaz untuk jawaban dan penjelasannya. Sepertinya tidak ada pertanyaan Ustaz. Insya Allah sudah jelas apa yang Ustaz sampaikan. Barangkali mungkin bisa ditutup dengan kesimpulan atau mungkin juga nasihat-nasihat untuk kami Ustaz. Tafadhal. Baik, ma'asyar muslimin, para jamaah majelis taklim, ashabul hijrah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kajian kita di sore hari ini berjalan dengan lancar. Semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua, dan di antara pesan penting yang bisa kita ambil, bagaimana keteguhan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam menjalankan tugasnya. Beliau hanya utusan, beliau hanya menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tawaran-tawaran apapun itu yang menggiurkan beliau, maka beliau menolak dengan tegas. Dan kalau kita perhatikan, ini di antara adab dai, adab seorang penyeru, pendakwah, ya, kalau kita diperlakukan dengan baik oleh lawan dakwah, maka kita hendaknya memperlakukan juga dengan baik. Kalau ada orang, tokoh, ingin diskusi, ingin bicara baik-baik, maka kita sambut dengan baik-baik. Dakwah tidak melulu berbicara dengan keras, tidak melulu menyampaikan dengan lantang. Ada tempatnya. Contohnya khutbah Jumat. Kalau khutbah Jumat, Nabi SAW disebutkan dalam berbagai riwayat itu matanya merah, melotot seperti orang mau bergerak perang. Itu kalau khutbah Jumat, menggebu-gebu, antusias, membakar gitu ya. Tapi kalau Nabi SAW dalam kesehariannya, ya, beliau orang yang lemah lembut. Termasuk diantaranya ketika ada orang musyrik yang mengajak diskusi. Beliau luar biasa kalau kita lihat. Ya, dan ini ya memberikan pelajaran bagi kita sebagai seorang dai. Kalau ada pembicaraan, kalau ada omongan, selagi kita bisa mengkondisikan dengan baik, kita ajak bicara baik-baik, lakukan. Ya, jangan mudah emosi. Dan sekarang zamannya kita itu di di istilahnya itu dipancing emosinya, dikit-dikit ada ini ada itu, sehingga muncul di dalam diri kita itu emosi. Jika ada ustadz kita yang diperkarakan, seakan-akan kita itu membela, lalu kita membalas, lalu kita
menyampaikan di media sosial dan lain sebagainya. Ini sudah menjadi fitrah, kebenaran itu senantiasa ditentang. Oleh karena itu, ya kita tetap tetap cooling down, tetap main cantik bahasa kita. Ada sebagian ustadz-ustadz itu yang menyarankan kita, tetap kita itu jalan biasa saja, nggak usah heboh. Dengan adanya kasus ini, kasus itu, kita nggak perlu bereaksi dengan berlebihan. Ya, kita serahkan kepada ustadz-ustadz yang bersangkutan, mungkin dengan penasehat hukumnya, sudah selesai. Kita berdoa. Nggak usah kita keluar-keluar di media sosial dengan sok jagoan, dengan menantang sana menantang sini. Lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, santun. Kalau datangi dengan baik-baik, beliau datangi dengan baik-baik, beliau bicara baik-baik. Ini yang kurang dari kita jamaah sekalian. Sikap santun di dalam berdakwah. Sekali lagi dakwah tidak serta-merta emosional, tidak serta-merta tidak melulu keras, kencang. Ada tempatnya. Tapi di saat yang bersamaan, pengaruh akhlak di dalam berdakwah itu lebih besar daripada sekedar ceramah, sekedar bicara, ya katakanlah ini menyimpang, ini sesat dan sebagainya. Jadi semoga akhlak dakwahnya Nabi SAW itu bisa kita terima, bisa kita teladani, sehingga kita bisa menjadi seorang dai, penceramah yang setidaknya kita punya pengaruh baik di kalangan masyarakat. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Fahri Permana yang sudah memberikan nasihat-nasihatnya kepada kita semua. Semoga kita bisa menjalankannya insya Allah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Ustadz Fahri bersama keluarga serta kaum muslimin dalam kebaikan. Amin. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mengikuti kajian sore hari ini. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti kajian-kajian yang lainnya, terutama yang dilaksanakan oleh Ashabul Hijrah insyaallah. Baik, untuk mengakhiri kajian sore hari ini, mari kita bersama-sama membacakan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.